Kalau dari rakyat bangunan sebesar itu di uang rakyat, masa kita mau masuk aja? Ya siapa yang kasih izin? Sebenarnya saya punya hak kok. Istri sama anaknya saja kesulitan mau minta ketemu sebentar aja ke abahnya, itu aja dipersulit. Indikasi bahwa ini ada sosok donatur yang mengatur gitu. Kalau saya sih lihat ada. Ini kalau diangkat ini bisa makin heboh ini ya. Nanti. Oke, baik saudara, selamat datang di channel Ustadz Soeh. Kali ini kebetulan kita kedatangan tamu spesial dari yang saya tahu beliau adalah Ketua Pasti Indonesia. Selamat datang Bang Lek Sugu. Terima kasih Pak Ustadz andalan nih. Nah, ini kita ngobrol-ngobrol santai. Siap, Tat. Saya ingin tahu nih apa namanya, ya minimal perkenalkan dulu jati diri seorang Leksu ini seperti apa? Saya bukan siapa-siapa, Tat. Cuman mungkin orang yang suka kepo dengan keadaan sosial yang terjadi di masyarakat. Kebetulan kan saya pernah ngalamin 98. Di 98 itu saya berpikir kalau setiap orang Tionghoa itu masuk ke dalam bisnis, terus masyarakat itu nggak ada yang turun ke masyarakat untuk jalan bersama mereka, hidup bersama mereka. Ya pokoknya bareng-bareng lah. Ya itu sama juga bohong. Kelak DVD et impera ini kan gampang dilakukan di masyarakat kita. Akhirnya ya kecemplung di dunia pergerakan sampai sekarang. Gitu. Baik. Jadi ini benar ya ke Direktur Pasti Indonesia ya? Betul. Nah, kenapa? Dari yang saya lihat kan ini backgroundnya non-muslim, maaf ya non-muslim. Kemudian kenapa sampai tertarik menjadi seorang aktivis ya dalam hal ini ya saya pantau sebagai aktivis saja. Ya karena kan seperti saya bilang Tat, kita nggak bisa memilih untuk lahir sebagai apa, sebagai etis apa, agama apa. Tapi bagi saya ya setiap orang itu sama. Saya dengan Ustadz bersaudara. Kan di Islam kalau saya nggak salah, mereka yang bukan saudaramu dalam iman, saudaramu dalam kemanusiaan. Itu yang saya ingat. Wah, ini sudah kayak Ustadz ini. Saya nggak berani ini. Baik. Jadi seperti itu ya. Iya, jadi saya sendiri juga heran sih ketika melihat ada sosok aktivis yang dari kalangan non-muslim, kebetulan yang banyak dibela mayoritas muslim, nah gitu. Karena ya kita nggak bisa pungkirin Indonesia itu mayoritas muslim. Tetangga kita muslim. Kebetulan juga kan saya dari Aceh. Aceh itu ya dari kecil itu kita udah tahu assalamualaikum. Jadi ya itulah. Jadi bukan karena banyak ngebela muslim atau dekat dengan muslim, tapi ya mayoritas di Indonesia muslim ya. Teman dari kecil, tetangga segala macam ya mayoritas muslim ya. Itu sih Tat. Oh, baik. Terus sejauh ini sudah sejauh mana langkah konkret yang dilakukan untuk mengibarkan bendera Pasti ini di kancah nasional? Kalau Pasti itu sejak berdiri kan benar-benar berdiri itu 2010 Tat. Waktu itu penggusuran Kampung Cina Benteng. Judulnya Kampung Cina Benteng, tapi di situ orang Cina Benteng itu adalah campuran dari akulturasi budaya orang Tionghoa dengan pribumi yang ada. Jadi itu kawin campur di situ. Jadi kampung itu ada banyak mayoritas muslim, keturunan Tionghoa segala macam. Nah, setelah itu saya memilih advokasi di tanah Papua. Sampai sekarang lebih banyak ngurusin soal Papua sih, Tat. Iya. Kalau selain di Jakarta mungkin ada kantor perwakilan di daerah-daerah? Hanya di Sorong sih. Sorong itu baru rencana. Tapi yang mayoritas banyak itu yang udah ada tempatnya Jakarta dengan Fak-Fak Papua Barat. Oh gitu. Ya. Jadi selama ini memang masih fokus di ibu kota ya? Karena semua kan mau nggak mau harus ke ibu kota ya, ke Jakarta ya. Kalau ibu kota yang satu lagi kita nggak tahu IKN itu kapan jadinya. Jadi karena pusat pemerintahannya di Jakarta dan semua persoalan ini sepertinya kalau ditangani di daerah ya seperti yang dialami teman kita saat ini. Jadi mau nggak mau kita harus kembali ke Jakarta untuk mengadu.
Iya betul sih, karena ketika sudah di Jakarta paling tidak itu akan menjadi isu nasional. Betul sekali, Tat. Dan ini hal yang penting yang mau saya tanyakan Siap, pada Tat. sahabat saya Lexu ini, kenapa di momen ini bisa sampai datang ke Kalimantan Selatan? Nah itu yang penting. Ini kan yang kebetulan lagi rame nih. Saya suka nih dibahas ini. Ini yang kebetulan lagi rame terkait dengan sahabat teman saya juga, sahabat saya, teman saya juga, terus sesama aktivis juga, Babe Aldo. Nah, justru saya kaget juga nih. Babe Aldo itu dulu 2019 saya dengan dia itu cukup dekat. Kita sama-sama di, nggak apa-apa ya mungkin dibahas, di Prabowo Sandi. Iya. Terus kita bersuara sama-sama terkait banyaknya kematian KPPS saat itu, terus yang korban yang di Bawaslu itu banyak yang korban yang dipukulin, dianiaya, ditembak. Kita bersuara, tiba-tiba Babe Aldo itu nggak ada di nasional, padahal nama dia udah cukup ada lah di Jakarta kan. Ternyata dia ke Kalimantan. Nah ke Kalimantan banyak bantu advokasi yang yang saya dengar dari masyarakat itu, supir segala macam ya terkait BBM. Nah terakhir tuh saya ketemu di Jakarta di tanggal 2 Juli tepatnya. Tiba-tiba dia dalam kondisi sudah sebagai terlapor. Juli tahun ini ya? Tahun ini, setelah bertahun-tahun tidak ketemu. Dan begitu saya lihat bukti-buktinya, lihat persoalannya, ya saya kaget gitu kan. Terus akhirnya ya kita melapor ke sana. Terus saya juga ada berusaha untuk minta kasus ini dilemparkan di Jakarta, di Barreskrim gitu kan, lebih supaya bisa ditangani di Barreskrim. Tapi faktanya ya dipanggil paksa ya. Inilah pertama kalinya saya datang ke Kalimantan Selatan. Biasanya saya bolak-balik Jakarta, Papua Barat, Papua. Nah ini pertama kalinya saya datang, saya ketemu Ustadz. Inilah pertama kali. Yang mudah-mudahan ini bukan pertama dan terakhir ya. Amin. Dan jadi saudara ya. Amin. Nah ini jadi setelah kita ketahui bahwasannya kasus Babe Aldo ini sedang diproses ya. Sejauh ini sepengetahuan Lex ini sebagai sahabat dari Babe Aldo ini seperti apa prosesnya? Kalau saya bicara sosok dulu ya. Yes. Kalau orang yang nggak kenal Babe Aldo itu ya orang pasti akan bilang ini orang mulutnya ceplas-ceplos. Ya betul. Tapi ya. memang dia seperti itu, tapi hatinya nggak pernah jahatin orang. Tapi mulutnya memang ceplas-ceplos. Nah, yang saya tahu seorang Babe itu nggak pernah fitnah orang. Walaupun mulutnya ceplas-ceplos gitu kan. Apa yang dia dapatkan laporan dari masyarakat ya itu disampaikan. Ya itu karena mulutnya yang terlalu ceplas-ceplos. Menurut dia ini nggak benar, dia disampaikan. Nah, seperti 2 kasus yang dilaporkan saat ini yang sampai menyebabkan dia ditetapkan sebagai tersangka dan sayangnya secara subjektif oleh kepolisian dilakukan penahanan, saya cukup miris sih. Karena dua-duanya, satu itu kan pertama itu yang dilaporkan itu di kasus yang dilaporkan nama kalau tidak salah namanya Arief Widodo. Nah itu dilaporkan pencemaran nama baik, padahal yang dikritik sama Babe Aldo itu adalah terkait saluran PDAM yang dekat dengan tambang. Itu yang saya ingat sekali ya. Itu dekat dengan tambang, terus disoroti sama Babe Aldo. Terus ya kalau kita mau lihat di Google, di segala macam di Google kita cari aja Arief Widodo, kan ada beberapa banyak tuh Arief Widodo dilaporkan ke inilah terkait korupsi segala macam. Nah itu kan semua sumber-sumbernya yang udah ada, dan itu kan kalau yang terkait PDAM itu ada di daerah dekat tambang segala macam, itu kan hasil investigasi dia sebagai seorang jurnalistik dan penggiat media sosial. Dari dulu orang juga tahu ya Babe Aldo di Jakarta itu penggiat medsos. Iya. Dan dia juga aktivis gitu loh, suka ada sesuatu yang nggak benar ya disuarakan. Ya itu terkait Arief Widodo, dan itu juga dilaporkan ITE. Nah kemudian ada seorang ASN yang namanya sudah kita ketahui sama-sama karena sudah viral juga kan beberapa hari ini, yang bernama Rizky Amelia atau Kiki. Nah ini kan karena kehidupan dia hedon, flexing, akhirnya mungkin karena ada masyarakat yang lihat dia seorang ASN, hidupnya hedon, kemudian melapor ke Babe Aldo.
ya kan, mengirimkan gambar. B, coba diinvestigasi, betul gak orang ini ASN, dia sering mengunjungi lapas yang terkenal dengan narkoba. Nah akhirnya tanggal 13 itu Babe Aldo publis lah sambil bertanya, gue nanya nih, betul gak Ibu Rizky Amelia itu sering kesini. Itu memang gaya bahasa. Gaya dia, gitu. memang dia Betawi kalau Betawi gue nanya nih, gitu kan. Nah tanggal 13 itu, tanggal 14 itu ternyata sudah terjadi tabayun. Nah di tabayun itu juga dari rekaman pembicaraan itu juga kan Kiki Amelia juga mengakui bahwa investigasi yang dilakukan Babe Aldo itu benar, cuma memang bukan foto dia. Dan Babe Aldo juga bilang memang itu kan foto bukan diedit, dia dapat dari orang, makanya dia pertanyakan gitu. Nah waktu itu juga yang bayar makan setelah ketemu itu Babe Aldo yang bayar. Dia yang bayar, bondnya masih ada sampai sekarang. Nah selang nggak lama, 3 hari atau berapa hari, tanggal 19 kalau nggak salah, Rizky Amelia itu justru melaporkan Babe Aldo. Iya. Dengan setelah pertemuan ya. Setelah tabayun itu kalau di bahasa kepolisian kan perdamaian dengan restoratif justice sudah terjadi. Seharusnya kalau sudah bertemu dan berbicara mungkin tidak ada lanjutan kasus ya. Nah itu. Nah terus setelah itu dilaporkan dengan pasalnya nggak kira-kira lagi. Pasal 32, 35. Kalau pasal 32 kita tahu ya, itu isu apa sih, terkait pengrusakan data, illegal access, hacker masuk ke sistem. Sedangkan pasal 35 itu kan menyangkut manipulasi, dan itu kan bukan. Babe Aldo kan dapat kiriman dari orang, harusnya kepolisian menelusuri siapa yang ngirim tuh. Yang dicari itu dong, bukan penggiat medsos yang juga seorang jurnalis. Gitu. Nah setelah itu tidak salah tanggal 23 Juni 23 ini tanggal dilaporkan tanggal 19, 23-nya itu naik ke penyelidikan. Kemudian diundanglah Babe Aldo, 23 itu diundangkan klarifikasi. Karena Babe Aldo orang tuanya sakit. Tanggal 29 itu kalau tidak salah ya, justru penyidik yang bilang nggak usah datang ke sini kalau orang tua sakit. Mereka bertiga saking niatnya terbang ke Surabaya untuk klarifikasi. Loh, emang boleh ya seorang penyidik mendatangi rajin ya, justru kita bertanya-tanya ya. Biasa kalau kita ada kasus kayak di Papua, kita ada kasus, kita lapor ke sana, pelakunya seumpama di tempat lain, polisi itu lama nggak jalan-jalan. Nah ini bisa rajin 3 orang berangkat ya, agak bingung ya. Ini kalau saya amati dari penjelasan tadi agak ya sedikit aneh, seandainya ada masyarakat melapor, kemudian yang terlapor itu berada di luar kota, apalagi di seberang pulau nih ya, pihak penyidik dalam arti ini dari kepolisian langsung mendatangi terlapor untuk diperiksa ya. Nah itu padahal dalam tahap klarifikasi. Itu jemput bola, ibarat polisi datang ke Surabaya. Nah ini ada satu yang masyarakat harus tahu. Saat datang ke Surabaya itu, Babe Aldo sudah memberikan semua rekaman, tabayun segala macam, sudah menunjukkan kartu identitas pers dia, bahwa dia sedang sama kartu surat tugas, bahwa dia sedang melakukan tugas investigasi di wilayah Kalimantan Selatan. Artinya investigasi itu riset sosial gitu ya. Investigasi kan banyak nih metodenya, bisa dengan bertanya kayak dilakukan Babe Aldo, dia dapat kiriman dari orang, dia bertanya, itu kan bagian metode juga. Banyak kok, kita bisa banyak melakukan di kerja-kerja kita aja, banyak kok cara-cara investigasi gitu. Nah yang lucu 29 itu mereka datang, kalau tidak salah tanggal 1, beberapa hari kemudian tanggal 1 itu naik ke penyelidikan. Naik ke penyidikan. Nah, naik ke penyidikan, panggilan pertama. Nah, tepatnya panggilan pertama itu saya lupa tanggal berapa ya. Kebetulan beberapa berkas ini sudah kita masukkan. Nah, panggilan pertama itu kebetulan karena ini kan yang saya bilang, kenapa saya ketemu Babe Aldo itu tanggal 2. Tanggal 1 itu naik ke penyidikan, itu Babe Aldo ke Jakarta. Karena buat dia ada sesuatu yang aneh nih. Nah, ketemu saya di tanggal 2. Kemudian
Saya ngeliat yang semua berkas-berkas ini kok cepat sekali, terus bukti-buktinya sudah tabayun segala macam. Terus saya tanya lagi ke Babe Aldo, ada melakukan editing segala macam? Nggak ada. Terus dan dia memang memberikan fakta, memang dia melakukan tugas investigasi, menunjukkan surat persnya segala macam. Akhirnya karena takut terjadi dugaan kriminalisasi, saya membawa Babe Aldo karena waktu tanggal 2 itu kita ketemu, terus lihat berkas segala macam. Kemudian hal pertama yang saya lakukan adalah saya bawa Babe Aldo ke Divkum Mabes Polri, Divisi Hukum, untuk minta perlindungan hukum supaya Babe Aldo tidak dikriminalisasi. Nah, tanggal 6-nya itu sekitar tanggal 4 ya kalau nggak salah. Pokoknya hari Senin di bulan Juli. Tapi dari Divkum tuh ada tanggapannya? Kita sudah masukkan surat dulu. Oh, masukkan. Belum ada tanggapan, masih masukkan surat. Kemudian kita ke Dewan Pers. Itu tanggal 6 kalau nggak salah, ke Dewan Pers apa tanggal 4 lah, saya lupa. Karena kalau waktu saya ketemu Babe Aldo itu hari Jumat tanggal 2 kalau tidak salah, pokoknya Senin kita di jalan. Nah, habis itu ke Dewan Pers. Terus kita nyampaikan juga ke Kompolnas. Kita laporkan ke Irwasum. Habis itu kita laporkan juga ke Karawasidik supaya untuk memeriksa nih penyidik ini kenapa dari 29 itu setelah klarifikasi cepat banget naik ke penyidikannya. Kan indikasinya kan jelas ya, kita laporkan. Terus kita ada minta RDP ke Komisi 3. Lengkap. Nah, nanti kalau bisa ditampilkan di ini, nanti ada bisa ditampilkan kalau bisa RDP-nya ya. Bisa dilihat foto-fotonya tuh sebagai bukti ya, Tat, supaya kita nggak cuman ngomong-ngomong nih. Betul. Zaman sekarang masalahnya. Nah, nanti itu juga ada RDP. Data, ya. RDP kemudian panggilan, habis itu panggilan kedua nih, Tat. Nah, waktu panggilan pertama itu Pasti Indonesia juga ngirimin nih. Mereka waktu panggilan pertama menuju panggilan kedua. Jadi kan ada jeda tuh. Jadi waktu di panggilan pertama itu Pasti Indonesia sudah minta nih, minta penundaan sampai terjadi RDP. Saya ingat banget, saya bukti-buktinya nanti bisa ditampilkan. Itu kita kirim ke panitnya bernama Helmi, itu kita kirimin bahwa Pasti Indonesia meminta kasus ini, pemanggilan ini tunggu RDP atau kasus ini dilimpahkan ke Barreskrim Polri supaya berimbang. Kita kirimkan file PDF-nya, tanda tangan resmi hasil scan, file aslinya kita kirimkan juga dengan layar parcel dari Jakarta, dari tempat saya. Diterima juga sama mereka, tiba-tiba langsung yang panggilan kedua ini. Panggilan kedua yang berarti yang kemarin tanggal 22. Nah, itu Babe Aldo. Mungkin Ustadz kebetulan ada di situ. Babe Aldo itu diperiksa menggunakan seragam media Genius dan menunjukkan bahwa dia memang media. Dan lucunya waktu kemarin itu yang diizinkan cuma 2 orang masuk yang punya bas. Pasti Indonesia punya surat kuasa, tapi karena nggak punya bas ya nggak boleh. Padahal di Jakarta ya kita tetap jalan aja gitu loh, karena hak seorang untuk didampingi, gitu kan. Nah, kemudian itu periksa dari pagi itu. Ingat waktu saya masih ingat waktu kita demo, saya ingatkan polisi untuk jam isoman jam 12 itu, saya ingatkan isoman, istirahat, makan siang, orang mau sholat. Ternyata cuma diberikan makan sebentar, sholat sebentar 5 menit, terus makan sedikit, nggak keluar dari ruangan, digempur estafet terus sampai maghrib. Nah, mulai maghrib itu saya udah coba nabrak masuk. Nah, disitulah mungkin tanda-tanda mereka lagi rapat untuk menetapkan Babe Aldo sebagai tersangka. Saya masuk ke atas karena saya nggak ngeliat ini nggak ada istirahat nih, jor-joran sampai saya chat ke, nanti ada buktinya juga, saya chat ke panitnya, ini perhatikan undang-undang HAM terus undang-undang LPSK, dia sebagai saksi dia punya hak untuk di stop kalau memang nggak kuat. Akhirnya karena nggak dijawab, saya tabrak ke atas, terus ketemu penyidik yang terakhir baru saya ketahui namanya Kitty Tokan. Itu dia bilang baru selesai memeriksa Babe Aldo terkait kasus Amelia. Bapak siapanya? Dia bilang Pasti Indonesia, Lexbu segala macam. Saya kasih lihat suratnya. Kemudian oh iya, di basa-basi lah dia. Saya namanya Kitty Tokan gitu kan, Kitty Tokan. Kitty Tokan itu sebagai apa di situ? Dia sebagai penyidik. Sebagai penyidik. Tim penyidiknya Babe Aldo ada 10 orang kan di list nama itu. Kebetulan saya nggak bawa. Termasuk bagian dari
tim saja, sekedar tim, atau dia mungkin diri di situ atau dia penyidik itu ya, perwira penyidik. perwira? Perwira penyidik lah. Nah setelah itu saya turun, terus ketemulah satu orang yang kacamata. Terakhir baru saya tahu dia adalah katimnya ya, kepala tim sub ininya, yang dia marah-marah gitu loh. Loh siapa yang suruh naik? Terus saya bilang tadi saya masuk gak ada orang. Terus saya tanya tempat penulisan Bapak Aldo di mana? Ya siapa yang kasih izin? Loh saya bilang saya punya hak kok. Gedung sebesar ini dibangun pakai uang rakyat gitu loh. Kantor polisi nggak boleh dimasukin. Terus dia mukanya nggak seneng. Itu saya bilang kalau nggak seneng cari aja, saya Lexus. Nggak seneng lapor aja. Maksud saya ini kan kepolisian ini digaji oleh rakyat, bangunan sebesar itu di uang rakyat. Masa kita mau masuk aja cuma bertanya, saya masuk itu cuma tuh nanya ke Babe Aldo masih sanggup gak? Kalau nggak sanggup minta break aja dulu pemeriksaan, karena saksi, tersangka ataupun apapun itu dia punya hak. Nah tidak lama setelah itu 20 menitan Babe Aldo keluar untuk sholat, kebetulan jam 6 kan. Nah pas sholat itu udah ada tanda-tanda aneh. Babe Aldo jalan, ada 2 penyidik ikutin, belakangnya ada 3 penyidik yang ikutin, seolah-olah ngintai, takut Babe Aldo bicara dengan kita atau dia lari. Karena saya udah ngerasa karena kita pernah urusan begitu, jadi udah punya feeling gak enak. Jalan, akhirnya habis itu selesai sholat mau diperiksa di Arif Widodo yang hari itu dijadwalkan sama juga, itu tiba-tiba langsung Babe Aldo dikasih 5 surat penetapan tersangka, BAP tersangka, terus udah ada surat pemeriksaan rumah sakit, udah ada mobil pemanggilan mobil tahanan, udah ada penitipan. Tapi kan dari poin-poin tadi itu semua kan harus ada prosesnya ya. Mungkin surat penggeledahan ini dilakukan kapan, terus surat pemanggilan ini dilakukan. Nah itu kapan? Harusnya kan dilakukan kan. Saya tanya ke pengacaranya namanya Gunawan itu jam 1 Gunawan itu meminta habis sholat itu yang tadi sempat istirahat bentar. Gunawan sampaikan kalau ini berlanjut dia minta gelar khusus. Nah waktu di pemeriksaan Babe Aldo kan ada 2 pimpinan redaksi dia tuh. Nah harusnya kan itu diminta. Ini enggak. Jadi pokoknya begitu selesai mereka udah siapkan semuanya. Jadi pengajuan gelar khusus sudah dilakukan oleh PH ya. PH tapi dianggap diindahkan, dianggap nggak ada. Diabaikan. Gitu. Bahasanya diabaikan gitu ya. Nah kita kejar lagi ke Tati namanya. Tati yang dekat sini saya nggak tahu jalan. Nah di Tati itu istri sama anaknya saja kesulitan mau minta ketemu sebentar aja ke abahnya, ke Abi kalau di Muslim apa ke Arab apa ya, Babi atau Abi lah begitu kan. Itu aja dipersulit. Akhirnya sempat ngotot-ngototan juga karena SOP. Akhirnya ya sudahlah, kita pikir udah capek juga seharian, mungkin Babi biar istirahat dulu deh. Nah setelah itu udah saya tanya ke Gunawan, ternyata banyak yang hak-hak Babe Aldo tidak diberikan gitu. Dalam kondisi dia capek langsung ditetapkan tersangka, langsung disikat. Ya kayak produk pesanan lah. Ya, jadi keadilan itu punya harganya gitu. Kalau dibilang kayak produk pesanan, jadi ada nggak sepanjang Bang Lexu mengikuti kasus ini itu ada nggak model indikasi bahwa ini ada sosok donatur yang mengatur gitu? Kalau saya sih lihat ada, karena apa? Sebelum ini kan ada demo. Gitu kan, tangkap Babe Aldo segala macam, menggambarkan Babe Aldo yang buruk-buruk, apalagi status terakhir ini yang salah satu pelapor itu Rizky Amelia kan keluarin seolah-olah Babe Aldo itu pemerasan. Babe Aldo itu saya tahu jiwa dia, saya tahu sifat dia. Dia kalau mau uang dia tinggal di Jakarta, ngapain ke Kalimantan? Di Jakarta dia punya nama kok, mau uang masih sedikit. Nanti kita akan laporkan, tidak perlu saya jelas. Bukti yang ditahan di kepolisian itu adalah Babe Aldo itu dianggap 32, 35, tidak ada pemerasannya. Saya tahu cerita itu, makanya nanti itu jadi bahan saya untuk melaporkan dia aja. Jadi cukup saya tahu, kan saya baca semua buktinya kok. Sehingga pernyataan yang berinisial RA ini memberikan pernyataan bahwa ada indikasi pemerasan di situ ya. Sedangkan polisi saja tidak membuktikan bahwa ada angka di situ, ada nomor rekening Babe Aldo di situ, hanya sepenggalan chat.
Wah, ini kalau diangkat ini bisa makin heboh ini ya. Nah, nanti Tat, sabar Tat. Iya, iya. Rencana kita kan saat ini kita fokus di Babel Aldo-nya dulu harus Iya, punya iya, dapat iya, keadilan. iya, iya. Babel Aldo harus dapat keadilan, bajingan-bajingan aparat yang keparat yang bersembunyi di balik aparat ini, seragam aparat ini harus kita bongkar skema permainannya. Babel Aldo harus dapat keadilannya, baru kita sikat ini, karena buat kita mungkin si Rizky Amelia atau si siapa namanya si Arif Widodo itu hanya alat. Oh gitu ya. Ya berarti seperti yang saya sampaikan tadi, kemungkinan besar ini ada sosok donatur yang mengatur. Ya. Nah, apakah memungkinkan dari pihak PH ini akan mengetahui nih donatur ini dari kalangan mana? Kita lagi coba telusur sih, investigasi, karena ini masih saya juga baru tiba di sini kan. Iya, Tapi iya, kalau betul. terindikasi beberapa keterlibatan beberapa anggota kepolisian, ya saya mengindikasi seperti itu. Contoh, kenapa saya bisa mati-matian bilang kasus ini adalah kriminalisasi? Contoh begini, tanggal 29 waktu ketemu klarifikasi yang mereka terbang ke Surabaya, itu kan Babel Aldo sudah memberikan bahwa ini saya jurnalis, ini data-data saya segala macam, itu konten saya, itu konten investigasi dan sudah terjadi tabayun. Nah, gini Tat, kemudian tanggal 19 itu Rizky Amelia kan melapor. Oke, kita harusnya kita nggak, saya sih pribadi nggak menyalahkan Rizky Amelia. Mungkin dia sebagai awam dia melapor dan itu kemudian yang dipakai untuk menyerang Babel Aldo sebagai alat. Nah, kalau memang ini kasus ini berjalan benar, harusnya ketika Rizky Amelia melapor, kepolisian ini setelah klarifikasi Babel Aldo, dia bisa nyuratin medianya, betul gak nih Babel Aldo di media ini? Ya kan? Iya, prosedurnya Nah, gitu ya. harusnya itu kan. Terus habis itu setelah menjawab, kalau dia jawab, media ini jawab, oh bukan, nah itu baru bisa dipidana. Iya. Oh ternyata dia memasukkan Karena ini. di awal dia sudah menyatakan sebagai Dia pers. seorang jurnalis. Nah ini kan dia dari kepolisian tidak menyurati pers. Habis itu, kalaupun ini udah oke lah, dia setelah menyurati, terus dari pers yang menjawab, ya oh iya nih dia jurnalis kami. Nah kepolisian harusnya langsung mengarahkan ini ke Dewan Pers. Bu Rizky Amelia, laporan ibu nggak bisa kita tangani karena kita ada MOU antara Dewan Pers dengan kepolisian dan kerjasama kepolisian dengan namanya Dewan Pers. Diserahkan ke Dewan Pers, nanti Dewan Pers menilai, oh Babel Aldo melakukan pelanggaran nggak, pelanggaran pedoman media siber, melanggar SOP kode etik jurnalistik, ya baru diputuskan di Dewan Pers. Ini enggak, ya kita anggapnya ini pesanan. Saya Direktur Pasti Indonesia sendiri mengutuk penetapan tersangkanya, penahanannya. Ya kalau boleh kasar ya saya bilang ini kerja-kerja para bajingan di Republik ini. Iya. Karena sepengetahuan kita ya sebagai masyarakat awam, hukum itu akan luntur ketika datang sosok donatur. Yaitu. Apapun itu, iya. Ya itulah kuncinya. Kalau tidak ada donatur ya nggak mungkin bisa sampai kerja secepat ini. Jadi kesan saya malah kalau kita di bahasa Jakarta ya, kesan saya malah ini Babel Aldo itu kayak disengaja digiring ke kurungan babi. Bib, sorry, Ustadz pernah lihat kurungan babi kan? Kurungan babi kan cuma sini, bulat, kotak, terus masuknya cuma satu kan? Yeah. Jadi Babel Aldo itu sengaja digiring masuk ke kurungan babi. Setelah itu kunci. Sampai dalam nabrak. Kunci, kita nggak bisa narik dia keluar. Nah mereka berpesta pora di situ. Ya mungkin banyak indikasi yang berharap Babel Aldo ditangkap itu banyak pemain-pemain BBM yang selama ini dikritik sama terusik piring peritnas beliau. Iya, terus mungkin dekingan para pemain BBM itu ya kan yang biasa terima setoran bulanan, mingguan segala macam. Kita nggak tahu Tan. Iya. Tapi saya dari Jakarta, saya nggak sebodoh itu. Saya pasti punya teknik investigasi dan saya melihat ada celah itu. Betul. Jadi sejauh ini sudah mengawal ya, dalam bahasa saya mengawal kasus ini. Kemungkinan ada semisal tindakan dari pendamping hukum nih apa kedepannya setelah Babel Aldo ditahan ini? Saya sendiri kan termasuk orang pertama ya. Kebetulan karena saya ada di sini,
Jadi dan saya bawa stempel dan bahwa memang saya sudah mendapatkan wewenang dari pengurus PASI Indonesia lain. Saya orang pertama yang melakukan penangguhan penahanan. Jadi setelah ini saya balik ke Jakarta, saya akan kejar karena sebelumnya kita sampaikan tadi, saya sampaikan ke Ustadz, kita sudah minta RDP. Jadi saya akan push RDP dan saya akan minta atas nama keadilan, atas nama kemanusiaan, Senin itu Babe Aldo harus dilepas. Senin minggu depan ini ya? Iya, hari Senin ini dilepas dari tahanan. Kenapa? Dia ini baru tersangka, masih banyak proses-proses dan penahanan ini kan subjektifnya polisi. Iya. Dan PASI Indonesia berani pastikan Babe Aldo tidak akan lari. Babe Aldo yang saya tahu dia orang yang bertanggung jawab, dia nggak mungkin lari. Makanya saya berani, walaupun Tionghoa sipit-sipit begini, saya masih punya nurani, karena saya tahu orangnya gitu loh. Iya. Jadi dari yang kita tangkap tadi bahwasannya ini ada upaya-upaya yang teman-teman lakukan ya untuk mengawal dan membela sekaligus melakukan pra-peradilan, mengajukan pra-peradilan. Betul. Sejauh ini apa ada dari dukungan-dukungan dari kelompok lain atau LSM ataupun itu aliansi-aliansi masyarakat yang menyatakan dukungan untuk membela? Saya pertama saya berterima kasih juga. Jakarta banyak para toko-toko mengirimkan juga, terus orang supir-supir di sini yang dulu pernah dibantu Babe Aldo juga mengirimkan KTP, mengirimkan dukungan, terus beberapa LSM di Jakarta juga sudah turun seperti ini kemarin ya dia juga sebagai penjamin. Selain PASI Indonesia ada, sebentar ya saya kasih lihat, ada What's the Relationship of Corruption. Nah mereka juga udah kasih penangguhan penahanan. Ya saya sih berharap tadi, nggak tahu ya kenapa saya punya indikasi yang buruk, karena seharusnya kalau Pak Kapolda peduli, Babe Aldo ditahan di hari Rabu. Kamis itu kita udah datang untuk kirim kasih surat segala macam. Hari Jumat itu beberapa juga sudah masuk. Harusnya kalau dia pemimpin daerah yang baik, maksudnya dalam artian kepala kepolisian, ya dia harusnya bisa respect, bahwa bukan seolah-olah dia di hari Jumat ya waktu yang pendek dia nggak ada di tempat dan dibikin bertahan berhari-hari sampai hari Senin. Ini pola-pola begini kita tahu kok di Jakarta sering terjadi kebanyakan begini. Oke deh, mungkin saya sekali lagi ucapkan terima kasih sama-sama sahabat saya ini jauh-jauh dari Jakarta sampai ke Kalimantan Selatan, dan di sini mungkin kami berharap banyak lexfu yang lain yang akan muncul dari berbagai penjuru daerah yang mempunyai jiwa minimal semisal kokohnya jiwa Lexfu untuk menjadi seorang aktivis nasional. Amin. Saya juga pribadi berharap channel ini ke depan bisa mengangkat banyak persoalan keresahan masyarakat kecil, tidak hanya terlepas dari persoalan ketidakadilan, tapi mulai bisa juga membahas sosial, budaya, ekonomi, karena Kalimantan ini harus didukung untuk maju. Jarak dengan Jakarta hanya 2 jam kok. Saya sangat berharap channel ini semakin besar, semakin bermanfaat untuk orang banyak. Terus Ustadz juga bisa siar melalui tindakan nyata ya, lewat ini medsos juga sudah mulai bisa mengangkat persoalan di daerah sini. Insyaallah. Terima kasih sudah memudahkan saya kesini. Oke, terima kasih. Sehat-sehat. Sehat selalu.